Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan ma'rufa. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yakni dalam rangka pembelajaran atau proses belajar mengajar, dan mudah-mudahan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak nanti. Dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak dan akan mendapatkan pertolongan ketika tidak ada pertolongan kembali, kecuali pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada anak-anak semua, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang jujur dan adil. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang khamar, judi, dan menghindari pertengkaran, hari ini kita akan membahas tentang jujur dan adil. Baik anak-anak semua, apa sih yang dikatakan dengan jujur? Kita bisa lihat bahwa dari sudut pengertian, dilihat dari segi bahasa, bahwa yang dikatakan sebuah kejujuran atau jujur itu adalah pengakuan atau juga berkata ataupun memberikan suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi kenyataannya. Nah, dari segi bahasa ini, bahwa jujur dapat disebut juga sebagai antonim atau lawan kata dari kata bohong. Kalau kita berbicara tentang bohong, pasti anak-anak sudah paham apa sih yang disebut dengan bohong. Begitupun apa yang disebut dengan adil. Begitupun yang disebut dengan jujur, yang artinya adalah berkata ataupun memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itulah yang dikatakan berbohong, lawan dari kata jujur. Oke, sehingga dapat diartikan secara lengkap bahwa jujur itu adalah sikap seseorang ketika berhadapan dengan suatu apapun ataupun fenomena apapun dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan. Artinya perkataan yang akan kita ucapkan dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita terima, maka akan kita sampaikan pula dengan sesuatu yang sama atau hal yang sama, sesuai dengan realita yang terjadi. Itulah yang disebut dengan jujur. Nah, sekarang kita akan perlihatkan, kita akan melihat apa yang disebut dengan adil. Di sini adil, kita akan lihat menurut bahasa atau secara bahasa bahwa adil itu mempunyai arti meletakkan suatu pada tempatnya, atau dapat diartikan tidak berat sebelah. Ya, kalau dalam sebuah timbangan itu tidak berat sebelah. Nah, tidak memihak, dengan kata lain, berlaku adil itu adalah memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran. Ingat, apa yang disebut dengan adil secara bahasa? Perlakuan ataupun hak dan berpegang teguh pada kebenaran. Nah, adil dapat diartikan secara membawa suatu sikap yang tidak memihak ataupun sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kita akan melihat dalil nakli, ya,
dalil yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Di sini telah dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membacanya kepada anak-anak semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sananu qawmin ala alla a'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Kita akan lihat dalil akli yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mari kita simak bersama. Haddasa Abul Mudillah Maula Ummil Mu'minina sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum tuhmalu 'alal ghamami wa tunfahu wa tuftahu laha abwabus sama. Riwahu Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan umum mukminin, bahwa ia mendengarkan Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizolim. Doa mereka dibawa ke atas atau dibawa ke atas dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat. Jelas bahwa anak-anak semua pentingnya perilaku jujur dan adil, bahwa di dalam hadis ini dikatakan salah satu 3 bentuk orang yang doanya akan didengarkan oleh Allah. Selanjutnya di dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Riwayat Tirmizi. Yang artinya hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, dan sedangkan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Hadis riwayat Tirmizi. 2 dalil tersebut sangat-sangat kuat sekali bahwa jujur dan adil ini sangat-sangat berperan aktif, berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kepada anak-anak semua,
Setelah kita paham apa yang disebut dengan jujur, apa yang disebut dengan adil, dan dalil-dalil yang sudah kita pelajari tadi, baik secara dalil nakli maupun dalil akli, Bapak memiliki tugas untuk anak-anak semua. Kita lihat tugas kalian di rumah masing-masing di dalam kertas lembaran. Silahkan cari atau carilah isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 tersebut. Ya, dalil yang sudah kita pelajari tadi dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Silakan kepada anak-anak semua di rumah dicari isi kandungan. Next, kita lanjut. Adapun yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita berperilaku jujur dan adil. Yang pertama, ini Bapak cantumkan perilaku jujur dan adil ya sekaligus. Jadi perilaku jujur dan adil ini sama dengan apa yang akan kita lakukan baik kejujuran maupun keadilan. Maaf. Cara berperilaku jujur dan adil. Yang pertama, dari perilaku di rumah. Nah, kepada anak-anak semua, bagaimana cara kita berperilaku jujur dan adil? Tentu anak-anak sudah pernah melakukan kejujuran yang itu dilakukan di rumah, yang mungkin apabila ada orang tua yang meminta bantuan kepada anaknya, nak, tolong bantu ibu untuk pergi ke warung, belikan belanja. Nah, tanpa anak-anak sadari bahwa itu adalah salah satu cara kita berperilaku jujur terhadap orang tua atau di rumah, lingkungan rumah. Di mana letak jujurnya? Manakala kita diperintahkan oleh ibu kita. Nah, selanjutnya di dalam perjalanan kita membelikan barang yang ibu kita minta, memiliki kembalian. Dan kita kembalikan kembalian itu kepada orang tua kita. Itu adalah salah satu sikap jujur dalam kehidupan di rumah. Nah, sedangkan contoh yang adil dalam kehidupan di rumah, contohnya adalah kalau anak-anakku semua di dalam keluarga pernah orang tuamu memberikan uang jajan terhadap kamu dengan kakakmu atau misalkan dengan adik. Nah, bahwa dua-duanya diberikan uang jajan sesuai dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan kalian. Itu adalah salah satu cara atau salah satu perilaku jujur yang kita lakukan di rumah. Next, kita akan lihat perilaku jujur dan adil dalam sekolah. Nah, kepada anak-anak semua, bahwa di dalam sekolah ini pun sangat banyak sekali, sering sekali kita temui perilaku-perilaku ini. Contohnya adalah semisal kita mendapati sebuah masalah yang sehingga akhirnya berujung di kantor BK atau ruangan BK, diinterogasi oleh ibu BK atau bapak guru BK. Ketika ada kesalahan di dalam kelas, kalian ditanya oleh bapak ataupun ibu guru, dan kalian jawab dengan betul sesuai dengan apa yang kamu lihat, itu adalah salah satu perilaku jujur. Atau kita lihat dalam sekolah kita itu ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu adalah salah satu perilaku agar diri kita atau kalian anak-anak semua dapat secara spontan bahwa kalian berperilaku jujur. Adapun sifat adil atau perilaku adil dalam sekolah, kalau anak-anak pernah melihat ketika seorang guru memberikan nilai kepada anak-anak semua sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan atau kalian kerjakan. Misalkan
apa yang sudah kamu lakukan itu salah. Sehingganya guru memberikan punishment atau hukuman sesuai dengan apa yang kau lakukan. Itu adalah salah satu bentuk keadilan yang sesuai dengan aturan sekolah. Selanjutnya kita akan lihat cara berperilaku kita, perilaku jujur dan adil dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, anak-anak semua, apabila kalian pernah menemui bahwa seorang kepala desa yang menyampaikan informasi dari atasannya terhadap masyarakat atau terhadap RT-RT di lingkungan desa tersebut, beliau mengungkapkan bahwa apa yang didapat informasi dari atas adalah seperti ini, maka yang disampaikan pun seperti itu. Itu sifat jujur atau perilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terus berperilaku adil dalam masyarakat. Tidak jauh-jauh apabila seorang aparatur desa yang dimana terjadi sebuah insiden atau kejadian yang memang itu dilakukan secara kelompok masyarakat, di mana masyarakat ini menuntut keadilan, sehingganya aparatur tersebut memberikan pengayoman atau keadilan dengan sesuai apa yang dituntutkan oleh masyarakat. Itu adalah salah satu bentuk keadilan seorang pemimpin di dalam sebuah masyarakat. Nah, baik anak-anak semua, dari ketiga cara kita berperilaku jujur dan adil dalam rumah, dalam sekolah maupun dalam masyarakat, ini akan serta-merta dan akan timbul dalam diri kita apabila kita mampu mengendalikan diri kita. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Baik pada anak-anak semua, melanjutkan soal nomor 2. Perintahnya adalah jodohkan gambar di bawah ini. Sesuaikan ya. Silakan anak-anak nanti sesuaikan. Dari ke-6 gambar yang sudah Bapak tampilkan, jodohkan dengan kalimat yang ada di samping atau kata yang ada di samping. Yang pertama ada jujur di sekolah, kedua ada jujur di rumah, tiga ada jujur di masyarakat, selanjutnya ada adil di sekolah, adil di rumah, dan adil di masyarakat. Silakan anak-anak semua tentukan dari gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan. Oke, jawaban nanti dikirimkan via Padlet ya, melalui foto dari tugas yang sudah kalian tentukan. Terima kasih pada anak-anak semua. Untuk tahap evaluasi nanti akan Bapak evaluasi melalui pertemuan yang selanjutnya. Pada pertemuan kali ini terkait dengan jujur dan adil, hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk anak-anakku semua di rumah, dalil yang sudah Bapak tampilkan tadi silakan dipahami betul-betul, dihafalkan makna dan isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis-hadis yang terkait tentang jujur dan adil. Baik anak-anak semua, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.